Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, saya Nur Hasanah Hasan. Live Instagram sore ini adalah bagian dari program GEMTA, Gemilang Talenta, yang digagas oleh Program Studi Manajemen Pemasaran dan didukung oleh Politeknik Negeri Jakarta. GEMTA ini tumbuh menjadi sebuah acara atau event yang mendukung dan memberi kesempatan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus agar dapat mengaktualisasikan diri mereka melalui hasil karya yang sudah mereka ciptakan, baik itu produk maupun jasa, dengan harapan Prodi Manajemen Pemasaran dapat mendorong usaha mandiri mereka dan mengubah persepsi publik tentang warga negara berkebutuhan khusus. Kali ini kegiatan GEMTA Program Studi Manajemen Pemasaran WNBK menginisiasi kegiatan GEMTA yang bertajuk Together at Home melalui platform daring. Harapannya semoga kegiatan ini mampu menjangkau seluruh publik di wilayah dan di berbagai wilayah Indonesia. Baik, terima kasih untuk para followers yang sudah bergabung. Sore ini kita akan berdialog dan berdiskusi tentang bagaimana perspektif pendidik dalam dunia pendidikan warga negara berkebutuhan khusus. Bersama pembicara Bapak Insinyur Triyono Budi. Pak Insinyur Triyono Budi ini adalah salah satu dosen di manajemen pemasaran WNBK. Sapaan akrab beliau itu Pak Budi. Pak Budi ini mengampu mata kuliah landscape dan keramik, tapi beliau juga aktif sebagai pelukis sampai saat ini. Karya-karya lukisnya banyak terpampang di rumah-rumahnya sih. Tapi kalau ada yang mau di follow, ada yang mau beli juga boleh, nanti follow Instagram Pak Budi. Baik, kita langsung aja akan undang narasumber kita, yaitu Pak Budi, supaya kita bisa langsung diskusi, berdialog, kita sharing sama. Halo, selamat sore. Selamat sore, jumpa kembali. Iya, berjumpa kembali. Kita nggak pernah bosan-bosan ya Pak untuk nge-reminder teman-teman followers untuk nyimak kita. Benar Ibu. Iya. Meskipun kita berjauhan tempat dengan kondisi COVID sekarang ini tidak menyurutkan semangat kita. Iya, ya. Jadi meskipun di tengah pandemi kita harus tetap produktif ya Pak ya. Jadi berusaha untuk bisa melakukan sesuatu yang positif. Itu aja mungkin ya. Baik Pak, tadi aku udah jelasin sih, udah sempat kenalin Pak Budi, karena Pak Budi ini Insinyur Triyono Budi, sapaan akrabnya adalah Pak Budi. Pak Budi adalah salah satu dosen di MPWNBK, Manajemen Pemasaran bagi warga negara berkebutuhan khusus. Pak Budi juga seorang pelukis, aktif sampai saat ini ya Pak? Ya, benar. Ya, aktif sampai saat ini. Bisa dilihat di belakang Pak Budi itu salah satu hasil karya Pak Budi. Tadi aku sempat share Pak, kalau misalnya mau beli nanti di follow aja Instagram Pak Triyono Budi ya. Siap. Oke, kita langsung aja. Saya akan langsung berdialog sama Pak Budi. Mungkin untuk mengawalinya Pak,
Saya mau tanya nih, terus mungkin teman-teman juga pengen tahu bagaimana sih awal mula Pak Budi terjun atau mungkin mengabdikan diri sebagai seorang pendidik di dunia pendidikan warga negara berkebutuhan khusus. Mungkin bisa sharing Baik, Pak Ibu. kita. Ya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di kesempatan yang luar biasa ini, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu yang menyempatkan waktu untuk bergabung di kesempatan siang hari ini. Ya. Begitu juga kepada follower-follower yang telah bergabung. Selamat datang, selamat menyimak sharing di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, keadaan Amin. sukacita, Amin. damai sejahtera. Itu yang terpenting. Baru bisa kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Baik Ibu, atas request-nya akan saya coba sedikit cerita. Mudah-mudahan masih ingat Ibu. Ingat dong. Jadi jadi awal mulanya cikal bakal manajemen pemasaran itu kan diawali dengan mandat dikti ya. Nah, saat itu diapresiasi dalam bentuk pendidikan inklusi. Ya, inklusi. Jadi sebelum MP SK-nya turun, dulunya itu inklusi. Ya, memang dalam inklusi, tetapi tetap pembelajarannya bukan digabung dengan reguler, tapi tetap seperti yang berjalan sekarang ini. Tetap terpisah ya Pak, berarti mereka memang dikhususkan berarti ya kelasnya. Iya, betul. Nah, sejarahnya kenapa saya terlibat di dalam mengajar di inklusi waktu itu, saya masuk di semester 2 angkatan pertama. Itu kalau tidak salah tahun 2009 2010. Jadi di semester 2 saya 2009 atau 2010 ya. Ya. Angkatan pertama. Jadi semester 2. Jadi di semester 2 itu ada kekosongan dosen pengajar. Karena sebelumnya di semester 1 itu diampu oleh para dosen yang ada di Politeknik, yaitu reguler. Tetapi perjalanannya di semester 2 ternyata kosong, hanya tinggal 2. Tinggal 2 apa Pak? 2 pengajar. Oh, 2 pengajar, hanya 2 pengajar saat itu ya? Saat itu sudah pengajar. Akhirnya saya diminta untuk membantu kira-kira begitu. Cuman memang belum tertata rapi, baik administrasi maupun program studinya, karena terus terang waktu itu masih program D1 ya. Program D1 yang pada intinya masih mencari warna ya. Bagaimana ini? Karena ini mandat, mau nggak mau harus dilaksanakan, kira-kira begitu. Nah, itu proses untuk mengurus kelanjutan mandat itu untuk menuju SK, itu kami terang berterima kasih kepada timnya Ibu Dr. Dewi Akbar yang saat itu berjuang luar biasa sehingga terbitlah SK itu, yaitu MP. Jadi itu kurun waktu 5 tahun baru SK itu turun dari mandat. Dari situlah mulai ditata, kira-kira begitu.
berbarengan mendapat tempat di gedung arsip. Karena sebelumnya kami kurang ini ya pindah-pindah karena memang belum jelas gitu lah kira-kira ya. Berarti memang prodi apa prodi. Berarti memang ini ya Pak, maksudnya perjalanan bukan ya perjalanan, mungkin aku sebutnya perjalanan karena mulai dari berdirinya dan ditetapkannya prodi manajemen pemasaran, berarti memang ada sebuah perjalanan yang panjang hingga sampai saat ini ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya aku mungkin langsung share, bisa kebayang sih Pak gimana dengan 2 pengajar terus menambah Bapak 1 dengan mahasiswa, tentunya mahasiswa kita kan yang berkebutuhan khusus dengan dengan kemampuan dan keterbatasan mereka masing-masing pastinya kan, mungkin emang ada butuh effort usaha yang super effortnya tuh kuat gitu loh. Jadi karena untuk mengajarkan mereka sudah pasti butuh effort yang sangat besar untuk bisa menyampaikan materi misalnya kan. Itu gimana pengalaman Pak Budi ketika ada di tahap itu, di tahap bagaimana Pak Budi mengajarkan mahasiswa berkebutuhan khusus dengan keterbatasan masing-masing, tapi tetap mereka ada dalam ruang lingkup akademik. Bagaimana Pak? Ya memang saat itu memang sangat karena memang basic saya kan teknik. Saya pikir saya diajak untuk membantu itu yang sesuai dengan bidang saya. Ternyata dihadapkan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau saya ibaratkan Ibu, seperti apa ya? Seperti ikut lomba lomba nyali ya. Uji nyali. Ya, uji nyali. Artinya di dalam menghadapi anak-anak itu waktu itu sangat lama sekali. Nah, bisa itu bayangkan kira-kira seperti apa. Iya. Nah, oke, itu sekedar kilas ya. Mungkin bakal seperti itu. Mungkin sekarang kita menginjak ke MP karena memang sekarang yang harus disikapi adalah MP ke masa lalu. Jadi biarlah masa lalu menjadi sejarah. Oke. Nah, sesuai dengan ini Ibu, saya mau menginjak tentang tema yang diberikan kepada saya, yaitu pendidik bagi warga negara berkebutuhan khusus. Ya. Perspektif ini sangat menarik menurut saya Ibu temanya. Jadi kira-kira apa sih kiat-kiatnya gitu kan? Mungkin kok sampai saya tetap bertahan kan gitu. Ya. Mungkin sebelum membahas atau kasus maaf, mungkin menunggu azan biar kita sambung lagi karena azannya lumayan mendominasi, jadi suara Pak Budi kecil. Sebentar. Ya. Jadi kali ini kita akan diskusi sama Pak Budi karena Budi adalah salah satu pendidik yang mendidik di dunia pendidikan warga negara berkebutuhan khusus. Tentunya kami ingin tahu perspektif Pak Budi dalam dunia. Kemudian pastinya kiat-kiat pengajaran Pak Budi, pasti Pak Budi punya strategi. Ya Pak Budi, jadi
kita akan ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini langsung aja di komen, ya, tulis komen nanti kita diskusikan. Semoga bisa jadi apa ya, bisa jadi evaluasi juga buat kita. Kami diskusinya seputar tentang kiat-kiat pengajaran. Paling tidak Pak Budi akan share bagaimana perspektif Pak Budi. Kemudian teman-teman boleh komen atau kasih masukan atau saran, itu nggak apa-apa. Ya. Jadi sebelum ke substansi tentang kiat-kiat mengajar yang saya lakukan, kita perlu ada kesepakatan pemahaman lebih dahulu. Kira-kira apa sih tentang pendidikan atau pengajaran, kan? Supaya pemahamannya bisa nyambung. Jadi yang ingin saya katakan bahwa pendidik ini apa sih sebenarnya, gitu ya. Mungkin agak bias antara pendidik dan pengajar, tapi sebenarnya sangat berbeda. Nah, kalau boleh saya jelaskan, mungkin yang dimaksud pendidik itu adalah seseorang yang melakukan atau memberikan keteladanan. Bisa keteladanan, bisa nilai-nilai atau norma-norma. Jadi lebih ke sikap, ya, lebih ke sikap. Ya. Terus kira-kira pelakunya siapa, kan gitu. Tentu sangat variatif, ya, tergantung medianya, siapa yang dididik itu. Bisa orang tua pelakunya, ya, bisa orang tua, bisa dosen, bisa guru, bisa tokoh masyarakat, ya kan? Terus kepada siapa? Yaitu kepada bisa seseorang individu, bisa satu kelompok. Dalam hal ini proses pembelajaran, ya, kelompok. Nah, kapan waktunya? Nah, ini penting nih. Jadi kapan waktunya artinya bisa langsung, bisa tidak langsung. Nah, yang dimaksud langsung gimana? Nah, misalnya pembelajaran di kampus. Nah, itu harus ada nilai-nilai keteladanan atau norma-norma yang kapasitasnya sebagai pendidik itu harus nampak di situ, berperan di situ. Nah, yang tidak langsung seperti apa? Misalnya tokoh, ya, misalnya tokoh atau dosen yang ditokohkan. Nah, setiap perilaku, setiap tindak tanduk itu merupakan satu panutan pihak-pihak tertentu. Itulah namanya keteladanan yang tidak langsung. Nah, kira-kira seperti itu. Tujuannya apa sih kok diadakan pendidik, gitu kan? Nah, mungkin yang bisa saya jelaskan di sini adalah untuk membentuk karakter seseorang, ya kan? Atau pribadi seseorang itu, supaya pada akhirnya dia bisa beraktivitas sesuai dengan komunitas yang notabene mempunyai aturan-aturan tertentu. Ya. Mungkin norma-norma itu yang jadi norma-norma itu yang harus disampaikan dulu, harus ada diajarkan dulu, supaya step berikutnya dia bisa mengikuti atau tidak mengganggu
teman yang lain. Nah, jadi normanya harus sama dulu nih, ketentuannya harus sama dulu. Ya. Nah, jadi dalam hal tadi yang saya utarakan itu kaitannya dengan pembelajaran. Nah, kalau ada kata belajar berarti ada yang mengajari. Nah, yang mengajari ini pengajar kan. Nah, pengajar itu apa sih sebenarnya? Kalau tadi kita singgung tentang pendidik, sekarang tentang pengajar. Kalau pengajar secara umum ya, yang dapat ditangkap atau bisa dijelaskan itu adalah katalisator atau penghantar, ya penghantar atau seseorang yang tugasnya mentransfer ilmunya kepada orang lain. Nah, kalau lembaga ya tentunya dosen atau guru kepada siswanya. Nah, jadi dalam hal ini ada kaitannya antara pendidik dan pengajar. Baik. Karena media kita adalah anak berkebutuhan khusus. Ya. Nah, bagaimana dengan anak reguler? Tentunya sama, cuman intensitasnya berbeda, prioritasnya berbeda, perlakuannya juga berbeda, tetapi nilai-nilainya tetap sama. Nah, artinya sebelum kita mulai proses belajar, harus dibekali dulu tentang pendidikan itu, yaitu norma-normanya. Baik. Ya, itu harus ya norma-normanya harus disepakati dulu. Ya, mungkin berarti secara tidak langsung mungkin ini ada hubungannya kaitannya dengan perbedaan antara pengajar dan pendidik ya Pak Budi. Betul. Ya. Tadi Pak Budi sampaikan bahwa kalau pendidik itu kaitannya dengan karakter si mahasiswa misalnya. Apakah ada bagaimana cara Pak Budi maksudnya ketika dalam mata kuliah kemudian ada apa ya karena itu karakter jatuhnya kan memang itu sudah ada apa ya sudah ada tahapannya harusnya karena tadi Pak Budi bilang sebelum memulai kita harus membentuk dulu karakternya. Itu tahapannya seperti apa Pak Budi? Memang ada yang sifatnya yang dilakukan setiap semester itu ya. Tetapi ada juga yang sifatnya insidensil. Ini setiap pembelajaran itu dilibatkan. Tapi kalau misalnya kan ada dalam satu program pendidikan ada memang mata kuliah tentang norma-norma. Nah, tetapi kan itu hanya sekedar bekal ya. Tetapi ini yang saya maksud kalau terjadi kasus di proses pembelajaran. Nah, inilah yang diperlukan seorang pengajar mempunyai kapasitas juga sebagai pendidik. Baik, berarti tadi ya aku maaf aku tahan lagi mungkin aku akan lebih ini sih tadi pengajar mungkin secara umum ya Pak Budi kalau pengajar itu berarti kaitannya dengan dia hanya mengajarkan materi. Secara implisit seperti itu ya. Oke, berarti kalau pendidik itu sudah pasti dia sekaligus pengajar atau kalau misalnya kita menyebut pengajar berarti dia belum tentu jadi pendidik. Ini kaitannya gimana? Karena Pak Budi menyinggung pendidik dan pengajar mungkin bisa kasih kita gambaran ya? Ya, gambaran. Mungkin saya kalau boleh ambil satu contoh proses pembelajaran di reguler, khususnya yang pernah saya
saya alami. Ya, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi sekarang. Seperti begini, Ibu. Suatu saat terjadi misalnya satu kasus di proses pembelajaran di reguler. Ada yang main HP nih. Kalau di reguler tentu tidak perlu seorang dosen menjelaskan macam-macam untuk menegur itu. Misalnya, kamu keluar. Nah, gitu kan. Nah, dengan keluar itu karena anak-anak reguler mampu menganalisa satu masalah. Dia dengan dikeluarkan itu, dia akan mengintrospeksi diri. Kenapa sih saya dikeluarkan? Hingga dia menemukan jawabnya. Sehingga dia bisa mengambil sikap ke depannya. Misalnya, menghadap dosen, minta maaf, berjanji tidak mengulangi. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau di reguler, anak-anak reguler mampu menganalisa satu masalah. Nah, tetapi sangat berbeda dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Misalnya nih, dengan kasus yang sama, kita melihat kasus anak main HP di satu kelas. Langsung kita bentak, suruh keluar. Sama instruksinya dengan yang reguler tadi. Mungkin responnya berbeda. Dia katakan keluar, tetapi tidak diberi alasan kenapa dia harus keluar. Dia enjoy saja keluar dengan senang hati. Atau kamu pulang, ya pulang aja senang. Dia tidak merasa bersalah. Begitu juga hari berikutnya diulang lagi. Begitu lagi. Nah, lama-lama ini menjadi satu pembenaran bagi dia. Ini yang harus diwaspadai, Ibu. Nah, ini untuk menanggulangi anak-anak seperti anak-anak kita, perlu kiat-kiat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, pengalaman saya. Ya, ini mungkin kalau boleh. Pak Budi sharing kiat-kiat pengajaran Pak Budi, mungkin karena setiap dosen pasti punya kiat-kiat pengajaran tersendiri, punya kekhususan sendiri bagaimana dia menghadapi si mahasiswa. Mungkin Pak Budi bisa share bagaimana kiat-kiat pengajaran Pak Budi. Iya, memang sangat relatif sekali ya. Memang setelah saya cari tahu, ternyata memang belum ada bentuk yang baku untuk anak-anak kita ya. Ya, betul. Memang ini yang jadi masalah. Makanya perlu sharing, perlu tukar pengalaman. Inilah waktu yang tepat saya rasa. Mungkin kesempatan ini juga didengar oleh beberapa orang tua yang bersentuhan langsung dengan putra-putrinya. Mungkin mereka juga punya kiat-kiat. Nah, inilah yang perlu kita satukan menurut saya. Ya, tapi kalau saya diizinkan untuk share pengalaman saya, antara lain begini, Bu. Jadi sebelum kita, sepakat selain selaku sebagai pengajar, transfer ilmu, kita harus juga bertindak selaku pendidik juga. Ya. Nah, peran ini yang harusnya didahulukan. Jadi begitu kita masuk kelas, kita harus membiasakan diri menganalisa apa yang terjadi di kelas itu. Tenangkah, terjadi satu kegaduhankah, misalnya gitu kan. Ini kita harus peka, Ibu. Nah, artinya kita harus memahami situasi saat kita pertama kali masuk. Ya, betul. Tetapi kalau tidak ada masalah, kita bisa lanjut. Nah, tahap berikutnya, kalau terjadi masalah, tentu kita harus selesaikan dulu. Ya kan? Pecahkan masalahnya. Apa sih? Kita cari tahu. Ya kan? Dengan metode tadi. Nah, ada pendekatan dan sebagainya. Tidak bisa kita bentak keluar. Ya, itu namanya tanpa mendidik ya. Kita mendidik, karena beda tadi. Anak-anak kita terang di dalam menganalisa satu masalah sangat kurang, meskipun tidak semuanya saya katakan. Tapi pada umumnya
dia kurang dalam kemampuan menganalisa satu kasus. Nah, makanya kita harus bertahap. Kita pahami dulu, kalau ada masalah, kita pecahkan masalahnya dulu, selesaikan dulu. Nah, untuk menyelesaikan kan banyak cara. Misalnya supaya tidak terganggu proses pembelajarannya, kita keluarkan dulu, kita selesaikan di luar, yang di dalam dikasih tugas misalnya. Nah, tergantung intensitas bobot masalahnya kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, setelah tahu masalahnya, harus dikasih solusinya. Nah, beda dengan reguler tadi yang saya gambarkan, suruh keluar dia bisa menjawab apa yang menjadi teguran dosen, meskipun dosen tidak memberi alasan kenapa mengeluarkan siswanya. Nah, ini harus dikasih solusi, ya kan? Setelah dikasih solusi, buat agreement, ya, terhadap yang membawa masalah tadi. Buat agreement, ya kan? Kesepakatan. Apa yang kesepakatan? Tentunya kesepakatan bisa macam-macam. Kalau menurut saya, yang membuat dia nyaman, itulah yang harus kita sepakati. Jangan membuat anak itu bikin kesepakatan justru membuat dia tantrum. Itu bukan memecahkan masalah, tetapi membuat masalah baru semakin runcing. Ya, berarti kalau misal metode Pak Budi berarti dalam mengajarkan mahasiswa berkebutuhan khusus adalah ketika si mahasiswa ini melakukan kesalahan, misalnya Pak, dalam hal kesalahan entah itu apapun, berarti memang ada respon dari kita yang mungkin juga reaksi, mungkin ketika kita kasih sebut aja peringatan ke mereka, kita kasih teguran, pasti mereka akan ada respon atau reaksi yang kita nggak pernah tahu ya Pak ya. Tapi paling tidak kita harus ada kasih timbal balik kali ya, kayak bukan timbal balik, ada beberapa penjelasan kenapa, jadi kemudian bagaimana, jadi konsekuensinya, jadi agar itu tidak terulang. Nah, itu bagian dari pembentukan karakter ya Pak ya. Ya, tadi sebagai kapasitas pendidik. Ya, mungkin langkah selanjutnya beri reward, beri penghargaan atau beri pujian. Ya. Diapresiasi, ya kan? Diapresiasi. Nah, di dalam mengapresiasi kita juga harus pandai-pandai membaca kebutuhan anak. Jangan sampai apresiasi itu justru memicu. Nah, inilah perlu jam terbang menurut saya. Ya. Perlu kedekatan kita terhadap anak didik. Iya, itu tadi Pak Budi bilang kayak mengapresiasi kan dalam hal berarti kan kayak memberikan pujian yang mungkin tidak terlalu berlebih, tapi biasanya dampaknya itu ke mahasiswa dia malah jadi karena kalau di reguler sih itu karakter yang memang ketika dia dapat pujian dia bisa dengan kayak menerima ya terima kasih. Cuma ada juga beberapa mungkin mahasiswa yang ketika dipuji dia malah jadi bikin kegaduhan, malah bikin merasa paling oke, tiba-tiba dia suka bikin kegaduhan nih. Ada nggak sih Pak yang kayak gitu? Ya, memang tadi saya singgung untuk memberi apresiasi kita harus punya jam terbang, punya kedekatan khusus terhadap anak yang bermasalah, ya kan? Apresiasi itu tidak selalu yang baik, tapi yang mempressure juga bisa, tergantung kebutuhan anaknya. Jadi seperti yang Ibu katakan, diberi apresiasi yang memanjakan justru malah menjadi. Nah, ini nggak tepat menurut saya. Jadi harus apresiasinya yang mungkin sedikit yang menyentuh, sedikit yang menekan. Nah, tergantung kebutuhan. Nah, inilah perlu kedekatan itu tadi. Perlu jam terbang ya. Ya. Oke. Jadi menurut saya semua komponen, semua apresiasi itu baik.
tetapi baik itu harus dibarengi dengan tepat sasaran. Ya. Ya kan? Tidak semuanya orang diberi apresiasi dengan gula-gula, tetapi ada juga yang suka diberi yang lain misalnya. Semuanya baik, tetapi harus tepat sasaran, tepat guna. Ya. Menurut saya yang saya lakukan. Mungkin dari share yang udah Pak Budi kasih, yang aku tangkap itu mungkin koreksi juga Pak kalau misalnya aku salah, bahwa memang sebagai seorang pendidik yang berdedikasi di dunia pendidikan warga negara berkebutuhan khusus, memang paling tidak kita memang harus banyak hal yang harus kita jelaskan ke mereka sebenarnya Pak. Karena memang keterbatasan dan mereka punya kebutuhan kali Pak ya, kebutuhan secara psikis yang memang secara tidak langsung itu mereka butuhkan di perkuliahan, ya Pak. Ya mungkin ini sebenarnya sudah banyak nih Pak pertanyaan dari teman-teman, karena tadi juga Pak Budi udah share pengalamannya, kurang lebih pengalaman Pak Budi memang ada suka dukanya menghadapi mahasiswa Pak ketika mengajar. Suka duka yang paling Bapak ingat apa? Ini ada pertanyaan nih Pak dari Jamal Al-Bahri. Mungkin kalau boleh saya selesaikan Ibu tentang kiat-kiat. Maaf. Ya, kiat-kiat pengajaran, maaf. Mungkin kalau mau dilanjutkan lagi Pak, silakan. Iya, supaya tuntas ya Ibu ya. Iya boleh. Jadi setelah memberi apresiasi tentu harus dilakukan secara konsisten. Ya, terus menerus. Ya. Tadi seperti yang saya utarakan di singgung tentang reguler, cukup sekali dia akan bisa meresponnya. Tetapi anak-anak kita tidak seperti itu. Mungkin sekali teguran, 2 kali teguran, belum ini, ya kan. Makanya harus konsisten, terus menerus. Karena anak-anak kita bisa jadi dia bisa karena terbiasa, karena analisa. Ya, betul. Nah ini jadi konsisten, ya konsisten. Kita jangan jemu-jemu itu. Ya, jangan kita punya perasaan, wah anak ini nyebelin ya, gitu. Kemarin ini ya udah. Masa bodoh deh, ya, ini yang harus dihindari. Dan ini juga kalau pentingnya adalah konsekuen. Jadi kalau kita tidak sepakat, kalau kita sudah sepakat mengadakan satu komitmen, itu yang harus dijalankan. Nah, semua kiat-kiat yang saya utarakan tadi akan punya arti, punya makna, bisa bisa menghasilkan sesuatu kalau pelaku pendidik punya hati. Jadi kalau kita tidak punya hati, sia-sia semua kiat-kiat itu. Karena awal kiat-kiat itu dari hati. Karena dulu saya juga nggak paham tentang kiat-kiat. Karena saya berangkat dari niat. Kami berangkat dari hati. Kami berangkat dari melihat situasi di mana ternyata ada Pak Budi? Ada. Ya. Saudara-saudara kita yang perlu sentuhan kita. Makanya itulah salah satu alasan kenapa saya masih bertahan di sini. Karena memang terus terang tentunya maaf saya di dunia pendidikan khususnya ini apa yang bisa menjanjikan saya, sementara saya punya profesi sebagai perencana, tetapi panggilan lain buat saya, bukan sekedar materi yang saya ingin capai, tetapi
kalau dulu itu sempat populer di lingkungan inklusi, ini adalah bekal hari tua katanya. Jadi ini bekal hari tua. Jadi jangan mengharapkan sesuatu yang berlebihan. Bahkan kita harus bertahan tanpa gaji selama satu semester bahkan lebih, itu terjadi. Ya. Iya, Pak. Gitu. Ya. Jadi yang terpenting kita berangkat dari hati yang paling dalam, paling murni, niat tulus, karena segala sesuatu saya kembalikan ke diri saya. Bagaimana seandainya ini terjadi pada kami? Makanya saya hanya bisa melakukan yang terbaik dengan hati ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan. Iya. Presentasi saya kira-kira sudah cukup. Iya. Monggo. Ya. Terima kasih Senang Pak saya Budi. kalau ada yang mengapresiasi. Ya, terima kasih Pak Budi. Mungkin dari yang udah Pak Budi jelasin yang terakhir ini memang terenyuh. Ternyata memang untuk mengajar anak berkebutuhan khusus, mahasiswanya memang butuh hati. Mas Paku, memang apapun dalam melakukan apapun memang kita berawal dari hati ya Pak. Memang harus berawal dari hati. Ketika hati kita sudah tergerak, kita akan dengan santai melakukannya, akan sangat mengalir, akan sangat kalau bisa dibilang kita akan sangat optimal, maksimal ngajarin mereka, meskipun memang effort itu usahanya itu memang butuh usaha yang besar, tapi paling enggak karena kita niatin dari hati, jadi semuanya berasa memang let it flow ya Pak ya. Memang ya udah mengalir aja gitu kan ya Pak. Jadi yang bisa saya tangkap, bisa saya rasakan saat kita melakukan dengan hati, beban itu tidak terasa. Ya. Tips. Ya, beban memang ketika memang kita bicara hati, harapannya memang kita tidak terbebani ya Pak, tidak terbebani ketika kita mengajar. Baik, mungkin kita akan masuk nih Pak ke beberapa pertanyaan dari teman-teman. Tadi paling tidak ada beberapa pertanyaan dari teman-teman followers yang secara tidak langsung Pak Budi sudah menyampaikan bahwa apa sih suka duka Pak Budi selama mengajar warga negara berkebutuhan khusus, kemudian apa sih yang membuat Pak Budi mau berjuang mendampingi mahasiswa berkebutuhan khusus. Secara tidak langsung Pak Budi sudah menyampaikan. Ini ada pertanyaan Pak dari Wati Diawati. Beliau bertanya, pembentukan karakter buat warga negara berkebutuhan khusus perlu waktu berapa lama Pak? Karena tadi mungkin karena Pak Budi menyinggung tentang pendidik, pastinya kemudian muncul pertanyaan berapa lama sih Pak untuk pembentukan karakter itu? Kalau tentang waktu mungkin relatif ya. Namun yang sangat nyata, nampak, yang saya rasakan itu adalah dari perubahan sikap dari anak-anak. Kami setelah mengamati saat anak-anak masuk dengan saat anak-anak keluar, itu tentunya berbeda. Nah, apa kira-kira yang membuat perubahan itu? Karena tadi saya katakan bahwa peran pendidik, pelaku pendidik bisa langsung, bisa tidak langsung. Ya kan? Langsung berarti dosen yang bersangkutan.
memberi pemahaman-pemahaman. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah lingkungan. Tadi saya gambarkan adalah misalnya kita ada tokoh, ada pejabat, mereka adalah panutan, mereka adalah suri toladan secara tidak langsung, meskipun dia tidak ditujukan secara langsung ke si A, si B, tetapi karena dia punya dedikasi sebagai seorang pemimpin, dia berlaku hal-hal yang terpuji. Nah, inilah yang penting. Makanya sangat tepat jika proses pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus diadopsi di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di politeknik yang sudah mengawali. Artinya mereka akan belajar dengan lingkungannya. Nah, masalah berapa lama menurut saya tergantung respon dari mahasiswa yang bersangkutan, karena ada sifatnya ada mahasiswa yang dia berubah karena di pressure, tetapi ada juga karena berubah karena lingkungan dengan kesadaran sendiri. Oh, saya melihat si A kok baik ya. Oh, saya melihat si B kok sangat dihargai teman-temannya ya. Nah, inilah sebetulnya salah satu tujuan kenapa pentingnya di lingkungan politeknik diadain program studi anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, ya. Berarti memang lingkungan itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter ya Pak ya. Jadi bisa mungkin kalau bisa dibilang karena lingkungan kampus itu kan mungkin skalanya besar. Jadi teman-teman untuk sosialisasi lebih besar. Mungkin tidak merewind dia dari sekolah sebelumnya, sekolah dari mana, tapi paling tidak memang lingkungan dan peran serta dari dosen, juga keluarga, kerabat, itu memang penting ya Pak ya, untuk mengkoordinir atau memonitoring lingkungan kampus, gitu kali ya Pak? Ya, jadi ya. Yang perlu saya kalau boleh saya sampaikan Ibu, sebagai orang tua jangan terlalu responsif dari apa yang terjadi di luar di lingkungan kampus. Misalnya ada pihak-pihak lain yang membuli, ada anak lain yang menegur yang kurang pantas. Menurut saya ini adalah salah satu proses pembelajaran. Ya, jadi anak-anak jangan dibiasakan tinggal di dalam zona nyamannya. Zona nyaman. Kalau mereka, ya, kalau dia bertahan di zona nyaman dalam arti kamu jangan begini, tidak boleh ini, jangan sampai itu namanya dia bertahan di zona nyaman, tidak mau berubah. Kalau menurut saya selama tidak membahayakan jiwanya, menurut saya sih tidak ada masalah. Ya, baik. Kecuali begini, di politeknik kan ada aturan yang baku yang tidak boleh dilanggar. Nah ini yang harus dihindari, misalnya mencuri, curamor, iya. apa ya namanya? Sebenarnya itu juga ada sih Pak, tidak perlu itu ada di lingkungan kampus, juga pasti di lingkungan lain memang itu diterapkan karena itu memang negatif, jadi nggak mungkin bisa dilakukan. Ya, baik Pak, ke pertanyaan kedua ya Pak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Jamal Al-Bakri. Bagaimana Bapak memberikan nilai saat Bapak mengajar? Apakah penilaiannya sama dengan mahasiswa reguler dengan pencapaian D3? Jadi ini tahapannya mungkin bagaimana Bapak dalam memberikan nilai saat mengajar? Ya. Memang tentunya sebaiknya kalau kita menakar
harus takarannya, alatnya itu harus sesuai dengan yang ditakar. Jangan memaksakan diri. Yang ditakar benda cair, tetapi yang dipakai alatnya untuk benda padat misalnya. Nah, jadi menurut saya alat ukurnya dulu harus sesuai. Ya. Itu yang penting. Nah, di dalam memberi nominal, tentu karena kita ini adalah program individual, sistem pembelajaran individual, tentu ada catatan-catatan tersendiri bagi mahasiswa itu, tidak bisa disamakan. Namun secara umum, secara real, tentu ada kepantasan, ada kepatutan. Ya, ada kepatutan. Jangan sampai kita memberi nilai yang sangat bertentangan dengan kepatutan. Misalnya secara keseharian ada anak yang pandai, tiba-tiba dalam nilai ininya justru yang anak yang kurang dia lebih tinggi. Nah, ini yang saya menjadi tanda tanya, karena takaran tadi yang harus kita pakai, kita pertimbangkan, karena kan artinya kita memberi nilai itu tidak sekedar saat kita menguji, tetapi lebih kalau saya sih lebih ke prosesnya. Masalah di hari hanya dia gagal, menurut saya itu bukan alasan yang menjatuhkan gitu loh. Baik, Pak Budi tadi menyebutkan alat ukur. Nah, alat ukur penilaian bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Mungkin kalau misalnya Pak Budi bisa infokan kalau dari segi penyampaian materi itu biasanya kan karena kalau di secara tidak ini MP ini kan memang tadi bergerak di bidang memang menghasilkan produk dan jasa. Nah, ini berapa persen pembagian materi dengan prakteknya ini kalau boleh tahu Pak? Apakah lebih besar materi, teori atau lebih besar praktek? Mungkin bisa diinfokan kalau di MPUNBK? Kalau idealnya sih 40 untuk teori, 60 waktunya untuk praktek. Okay. Tetapi di dalam proses pelaksanaannya, sebaiknya sebelum kita melaksanakan praktek, selalu diawali dengan teori. Mengulang, mengingatkan. Karena tadi saya katakan bahwa anak-anak bisa bukan karena hasil analisa dia, tetapi dari hasil kebiasaan. Meskipun tidak semua saya katakan. Artinya begini, dia hanya bisa melakukan membuat apa yang saya contohkan. Tetapi kalau soalnya berbeda, meskipun metodenya sama, dia akan bisa. Nah, seperti itu contohnya. Jadi harus diawali dengan teori, diawali dengan SOP-nya. Oh, harus begini, harus begini. Itu selalu. Ya. Berarti memang 40% materi, kemudian 60% praktek. Karena memang kalau dari yang Pak Budi jelasin, mahasiswa berkebutuhan khusus ini memang yang ditekankan adalah mereka bisa melakukan praktek. Jadi mereka bisa melakukan sesuatu, mengaktualisasikan diri mereka dalam bentuk hasil karya, produk ataupun jasa ya Pak. Jadi memang ditekankannya lebih kepada praktek terus ya Pak ya, intens. Dan menurut dalam kesempatan ini juga ingin saya sampaikan, ingin saya jelaskan, memang dalam proses pembelajaran jarak jauh kemarin ada keterlibatan orang tua yang menegur kenapa materinya sama yang seperti kemarin. Nah, ini yang penjelasan kenapa itu saya lakukan, karena itu memang metodenya seperti itu.
Ya, berarti memang kita sedang melatih intensitas ya Pak ya, maksudnya memang latihan praktek itu butuh intensitas yang baik gitu. Jadi untuk sebelum mendapatkan hasil yang baik, sebelumnya si mahasiswa diarahkan untuk melakukan praktek juga yang baik ya Pak ya. Baik, Pak Budi, mungkin bisa kasih pesan motivasi untuk teman-teman yang mungkin berdedikasi di dunia pendidikan, kalau bisa ada pesan motivasi buat kita semua sebelum apa ya? Tentu terhadap rekan-rekan saja ya, kalau rekan-rekan sesama pengajar. Menurut saya, melihat dari proses terselenggaranya pembelajaran di manajemen pemasaran warga negara kebutuhan khusus kan cukup panjang, mungkin sekarang 10 tahun ya. 10 tahun. Karena ini angkatan kelima. Selamat untuk yang angkatan kelima yang telah lulus. Jadi sekarang saatnya kita satu hati, bergandengan tangan, satu visi, satu misi untuk merumuskan bagaimana sih menyelenggarakan anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Karena menurut kacamata saya, mereka punya ini yang berbeda gitu loh dibanding dengan reguler, ya kan. Jadi harus ada SOP yang berbeda menurut saya. Yang kedua, jangan paksakan anak-anak kita ini menjadi pribadi lain. Jadilah tetap dirinya sendiri. Bukan berarti jalan di tempat. Dengan menjadi dirinya sendiri, ditingkatkan, diperdayakan dirinya itu gitu loh. Jadi jangan dipaksain. Saya mau di art and craft, ternyata karena ini harus di komputer, ini kan namanya pemaksaan. Atau mungkin alat ukurnya, kalau alat ukurnya warga anak berkebutuhan khusus ya sesuai gitu menurut saya. Jangan dipaksakan menjadi orang lain, diri lain. Itu untuk rekan-rekan seperjuangan. Itu untuk orang tua siswa, mahasiswa yang bersentuhan langsung dengan anak-anak berkebutuhan khusus, tentunya saya sebagai pengajar sekaligus kalau boleh saya katakan berperan juga sebagai pendidik, saya sangat mengapresiasi sekali perjuangan para orang tua, tekadnya luar biasa, penyertaannya luar biasa. Jangan pernah kecil hati, jangan pernah putus asa, karena dibalik putra putri ibu punya nilai yang sebenarnya kita belum tahu. Justru itulah kewajiban kita sebenarnya untuk mengasah supaya dia bersinar. Ya. Gitu. Terus untuk mahasiswa, tentunya mungkin sudah kenal ya sama saya, jadi saya sebut Pak Budi. Juga kepada alumni, jangan pernah patah semangat ya. Karena kalian perjuangannya masih panjang ya, betul. Jangan pernah merasa berjalan sendiri, karena kenyataannya kalian banyak yang bersimpati. Pak Budi, aku mengingatkan, maaf, 20 second lagi. Jadi, ya. Jadi kalian harus benar-benar nggak pernah putus asa ya. Baik. Itu kira-kira ya. itu. Ya, mungkin bisa disambung nanti. Terima kasih untuk Prodi Manajemen Pemasaran Warga Negara Berkebutuhan Khusus.
Kemudian terima kasih juga kepada ACC Logistik. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman followers yang sudah bergabung, yang sudah kita sudah menjalin diskusi tadinya, kemudian dan semua rekan-rekan yang sudah menyimak live Instagram sore ini. Jangan lupa follow terus, jangan lupa follow Instagram WNBK di @mpwnbkpnj dan Facebooknya di Manajemen Pemasaran WNBK. Jadi pokoknya pantau terus Instagram kita biar tetap dapat terus kelanjutan program-program kegiatan Gemta. Jadi Gemta ini akan berlangsung sampai tanggal 13 September. Sampai tanggal 13 September. Jadi jangan sampai ketinggalan sama keseruan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, teman-teman followers. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Semoga tetap semangat. Kemudian semoga menjadi berkah dan ibadah buat Pak Budi. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.